Selamat datang di Akademikus. Nikmati kajian berguna dan bermutu. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini. Soekarno. Siapa yang tidak mengenalnya? Dia adalah tokoh besar, yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Sosok pemikir hebat, yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, pada 17 Agustus 1945. Dialah Presiden pertama Republik Indonesia. Rasa-rasanya, jarang ada di dunia ini, yang namanya begitu dihormati negara lain sebanyak Soekarno. Hingga kini, terdapat 7 bentuk penghormatan terhadap Soekarno, mulai dari monumen, masjid, hingga nama jalan. Namun, semerbak apapun namanya di luar negeri, bagi bangsanya sendiri, ia tidak begitu ditempatkan pada imaji setiap generasi. Ironi memang. Tapi begitulah kenyataannya. Mari kita mulai dari kehidupan pribadi Soekarno. Soekarno, lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901, dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Soekarno memiliki nama kecil yakni, Kusno Sosrodihardjo. Soekarno, adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo, dan Ida Ayu Nyomanrai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama, Raden Hardjodikromo, di Tulungagung. Pada umur 9 tahun, Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya di Mojokerto. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya, dari Kusno, menjadi Soekarno. Konon, agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi, dan dapat tumbuh dengan sehat. Di Mojokerto ini pula lah, Soekarno mulai bersekolah. Sejak mulai bersekolah, Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Setelah menyelesaikan pendidikan di Mojokerto, Soekarno lanjutkan pendidikan di Surabaya. Tahun 1915, Soekarno memulai pendidikan lanjutannya. Ia kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Umar Said Cokroaminoto, atau yang terkenal dengan sebutan H.W. Cokroaminoto, yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah, Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan, yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik, dan banyak berlatih pidato. Setelah menamatkan pendidikan di Surabaya, Soekarno kemudian pindah ke Bandung. Di sana ia tinggal bersama Haji Sanusi. Ia kemudian mulai kuliah pada tahun 1921 di Teknis CHOG School, atau THS. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Tempat kuliah Soekarno THS, kini kita kenal sebagai kampus ITB. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan, yakni, Siti Utari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Kartini Manopo, Ratna Sari Dewi, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikarunia 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno, pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak Soekarno di dunia politik Indonesia. Lihat saja Megawati Soekarno Putri, pendiri sekaligus Ketua Umum Abadi, PDI Perjuangan, juga Presiden kelima Republik Indonesia. Berikut beberapa peristiwa pengasingan Soekarno oleh Belanda, hingga menuju proklamasi kemerdekaan. Tanggal 29 Desember 1929. Soekarno ditangkap di Yogyakarta, untuk dipindahkan ke penjara Bancai di Bandung. Pada tahun 1930, dipindahkan ke penjara Sukamiskin, dan di tahun ini pula, Soekarno mengeluarkan pledoi Indonesia menggugat. Pledoi ini sangatlah fenomenal saat itu, bahkan sampai saat ini. Soekarno, kemudian dibebaskan pada 31 Desember 1931. Setelah bebas dari penjara, tahun 1932, Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia, Partindo, yang masih pecahan PNI, karena saat itu PNI dibubarkan, dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Namun keaktifannya di Partindo, membuat Soekarno diasingkan lagi. Kali ini, ia diasingkan di tempat yang jauh, yaitu, di ND, Flores pada tahun 1933. Dari Flores, Soekarno kemudian diasingkan di Bengkulu pada tahun 1938 sampai tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, Soekarno baru kembali dibebaskan.
Pada masa Jepang, Soekarno tidak pernah diasingkan. Pada tahun 1945, terbentuklah sebuah badan persiapan kemerdekaan oleh Jepang, yakni BPUPKI. Dan kemudian Jepang juga membentuk sebuah panitia persiapan kemerdekaan, yakni PPKI. Pada 17 Agustus tahun 1945, akhirnya Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikut, mari kita simak pemikiran-pemikiran besar Soekarno. Rasa-rasanya, tidak perlu sungkan untuk mengatakan bahwa Soekarno adalah penyuka perempuan. Bahkan, mungkin patut kita katakan bahwa tokoh besar di negara ini hanya Soekarno seorang diri yang melekat erat dengan cerita perempuan. Namun, meski demikian, kita tidak boleh menolak fakta bahwa Soekarno memiliki pemikiran-pemikiran hebat. Bahkan, pemikirannya telah banyak menggugah perjuangan bagi negara-negara tertindas. Pada kesempatan ini, tentu kita tidak akan membicarakan berbagai macam konsepsi dan pemikiran Soekarno. Akan tetapi, mari kita bicarakan 3 pemikiran penting Soekarno, yakni Marhaenisme, Nasakom, dan Pancasila. Pertama, pemikiran tentang Marhaenisme. Marhaenisme merupakan sebuah ideologi perjuangan yang dicetus oleh Soekarno. Banyak misteri di balik ideologi ini. Soekarno sendiri menerangkan bahwa Marhaenisme terinspirasi dari nama seorang petani di suatu desa di Jawa Barat. Nama petani itu adalah Marhaen. Konon, Soekarno menemukan suatu keunikan dari petani ini. Marhaen memiliki lahan untuk produksi pertanian, juga memiliki alat-alat produksi, meski masih sederhana dan seadanya. Keadaan petani yang bernama Marhaen ini, kemudian memunculkan gagasan tentang kemandirian ekonomi, bagi seluruh manusia Indonesia, yang keadaannya di bawah standar kecukupan. Ideologi perjuangan Soekarno yang bernama Marhaenisme tersebut, pada kenyataannya diragukan banyak pihak, bahwasannya terinspirasi dari perjumpaan Soekarno dengan petani bernama Marhaen. Banyak peneliti dan penulis mengkorelasikan Marhaenisme dengan ideologi Marxisme, yang tidak lain ideologi perjuangan kelas buruh di Eropa, yang dicetus oleh Karl Marx. Menarik memang. Kalau kita cermati, Marhaenisme yang dicetus Soekarno, sebenarnya semacam adaptasi dari Marxisme di Eropa yang dicetus Marx. Soekarno, tampaknya sangat paham dengan Marxisme, yang menentang segala penindasan, dan memperjuangkan kemandirian dan kesejahteraan kelas buruh. Dalam konteks bangsa Indonesia, yang notabene bukan negara industri, kelas buruh tidak ada tempat, yang dominan adalah para petani. Di lain sisi, buruh di negara Eropa pada waktu itu, hanya bermodalkan tenaga, sehingga sangat bergantungan pada kaum kapitalis. Sementara itu, di Indonesia, para petani memiliki alat lahan dan alat produksi, sehingga seharusnya tidak bergantungan pada juragan-juragan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ada beberapa poin pokok Marhaenisme Soekarno. Pertama, Marhaenisme adalah tentang perjuangan menuju kemandirian ekonomi, yaitu dengan memanfaatkan lahan dan alat produksi yang dimiliki, para petani, pekebun, nelayan, dan pekerja sejenisnya, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan juga dapat menjadikan barang produksinya sebagai komoditas perdagangan. Kedua, Marhaenisme adalah tentang melawan penindasan karena modal, yaitu, kalau para petani dan sejenisnya telah memaksimalkan lahan, alat, dan hasil produksinya, maka mereka tidak lagi akan bergantungan pada pemodal alias juragan. Ketiga, Marhaenisme adalah tentang gerakan kewirausahaan, yaitu gerakan pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan cara memanfaatkan dan memaksimalkan kebutuhan produksi, sehingga hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus juga memberi keuntungan demi kehidupan yang berkecukupan. Dalam konteks inilah, kita harus akui bahwa Soekarno adalah salah satu pemikir yang melampaui zamannya. Kedua, pemikiran tentang Nasakom. Selain Marhaenisme, Soekarno juga menggagas sebuah konsepsi unik, yaitu Nasakom. Nasakom merupakan akronim dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasakom Soekarno, pada dasarnya suatu konsepsi, yang bertujuan untuk mempersatukan 3 aliran besar yang hidup di Indonesia pada masa itu, yakni, aliran nasionalis atau kebangsaan, Islamisme, dan komunisme.
Gagasan Nasakom yang terus digaungkan Soekarno, di bawah rezim demokrasi terpimpinnya, tentu saja untuk mendamaikan ketiga aliran, yang berpengaruh besar tersebut. Bahkan, Soekarno berkeinginan supaya manusia Indonesia harus berani keluar dari ketiga aliran tersebut, dan bersatu di dalam Nasakom. Ini artinya, Nasakom, dijadikan sebagai wadah persatuan bagi aliran nasionalis, Islami, dan komunis. Terkait Nasakom, dalam berbagai kesempatan, Soekarno aktif berkampanye tentang Nasakom. Ia menyatakan bahwa, Nasakom merupakan perwujudan Pancasila, dan UUD 1945 dalam politik. Maka dari itu, bagi mereka yang setuju dengan Pancasila, maka harus setuju pula dengan Nasakom. Begitu pula jika setuju dengan UUD 1945, maka juga harus setuju dengan Nasakom. Bicara soal Nasakom Soekarno, sebenarnya ada beberapa poin yang patut dicatat. Pertama, Nasakom adalah tentang persatuan seluruh golongan, yaitu, seluruh elemen yang ada di Indonesia, yang terkategorikan ke dalam 3 golongan besar, nasionalisme, Islamisme, dan komunisme, sehendaknya bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, Nasakom adalah jalan tengah, yaitu, sebagai pendamai antara ketiga golongan besar, yang memang berpengaruh di Indonesia pada waktu itu. Ketiga, Nasakom adalah alat politik, yaitu, sebagai instrumen perjuangan politik, untuk memperjuangkan cita-cita bersama, bukan cita-cita masing-masing golongan. Ketiga, pemikiran tentang Pancasila. Rumusan Pancasila Soekarno 1 Juni 1945. Pertama, kebangsaan Indonesia. Dalam menjelaskan rumusan ini, Soekarno menjelaskan bahwa, negara Indonesia sebagai nasionalis taat, yaitu sebagai bangsa dari semua golongan manusia Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Soekarno mengutip Mahatma Gandhi, My nationalist is humanity, artinya, kebangsaan saya adalah kemanusiaan. Sehingga, kebangsaan yang kita anut, haruslah kebangsaan yang terbuka. Kebangsaan yang berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Segala kehendak rakyat, dapat diperjuangkan melalui mekanisme musyawarah mufakat, melalui badan-badan perwakilan. Maka dari itu, dalam menjalankan demokrasi, wajiblah dilandasi mekanisme musyawarah mufakat, yakni, kesepakatan bersama, bukan sistem voting, sebagaimana dipraktikkan negara-negara barat, ataupun oleh negara kita sekarang ini. Keempat, kesejahteraan sosial. Dalam menjelaskan rumusan ini, Soekarno memperkenalkan konsep sosioekonomi, yaitu negara harus memperjuangkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat. Dalam konsep ini, Soekarno menghendaki supaya, negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan ekonomi negaranya, wajiblah berdasarkan nilai-nilai sosial, bukan nilai pribadi, kelompok, dan golongan. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam menjelaskan rumusan sila ini, Soekarno mengatakan bahwa, prinsip ketuhanan yang baiknya dijalankan bangsa Indonesia adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menerangkan bahwa, ketuhanan yang berkebudayaan, artinya, ketuhanan yang saling menghormati perbedaan. Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Dalam pidato monumentalnya pada 1 Juni 1945, di hadapan BUP, Soekarno menjelaskan Pancasila secara panjang lebar. Ia kemudian memberi penjelasan terkait nama yang kira-kira paling ideal untuk dasar negara Indonesia. Pada kesempatan inilah, kita mengenal yang namanya Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Ketiga istilah tersebut merupakan murni hasil pemikiran Soekarno, dan hanya Soekarnolah yang mengemukakan ketiga istilah tersebut dalam sidang pertama BUP yang dilakukan pada 29 sampai 1 Juni 1945. Ketika berpidato tentang Pancasila, Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila kalau diperas, maka Pancasila menjadi Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Sosionasionalisme adalah hasil peras sila kemanusiaan, atau internasionalisme, dan sila kebangsaan Indonesia. Sosiodemokrasi adalah hasil peras sila mufakat, atau demokrasi, dan sila kesejahteraan sosial. Sementara itu, sila ketuhanan adalah sila kelima dalam rumusan Pancasila Soekarno. Kemudian, Soekarno melanjutkan, kalau Trisila diperas kembali, maka menjadi Ekasila, yaitu gotong royong.
Dalam alur pikir Soekarno, gotong royong adalah prinsip dan perilaku dari kelima sila Pancasila yang ia rumuskan. Dengan demikian, gotong royong berarti konsep dan perilaku hidup masyarakat Indonesia yang bertuhan, berkemanusiaan, berkebangsaan, bermufakat, dan berkesejahteraan sosial. Memang faktanya, banyak yang berpikir bahwa Ekasila Soekarno bertentangan dengan ketuhanan. Padahal, di dalam konsep dan perilaku gotong royong yang dinamakan Ekasila itulah terkandung nilai ketuhanan. Rumusan Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Setelah pidato monumental Soekarno 1 Juni 1945, BPUPK kemudian membentuk panitia untuk menyempurnakan sila-sila Pancasila yang telah ditawarkan Soekarno. Ketua BUP, Rajiman Widioningrat, kemudian membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 8 orang, dengan Soekarno sebagai ketuanya. Di dalam prosesnya, Soekarno kemudian membentuk panitia lagi untuk mempercepat penyempurnaan Pancasila. Lahirlah kemudian Panitia 9. Panitia 9 ini statusnya tidak resmi karena dibentuk secara sewenang-wenang oleh Soekarno. Hasil penyempurnaan dari Panitia 9 inilah kemudian melahirkan rumusan Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Berikut rumusan sila-sila Pancasila Piagam Jakarta. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa dukung channel ini.